Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para jamaah korban di mana saja berada. Selama ini ada beberapa jamaah menanyakan tentang hasil dari pemotongan sapi Bali yang bobotnya 400 kilo. Itu akan menghasilkan berapa bungkus daging. Berikut saya akan menjelaskan perhitungannya. Para jamaah di mana saja berada, di sebelah kanan saya yang ini adalah jenis sapi Bali persilangan. Nah, kebetulan bentuknya montok, di mana tanduk jelas ciri sapi Bali, kemudian badannya badan sapi Bali yang dipersilangkan dengan onggol. Ada sedikit punuk. Nah, badannya ini cukup gemuk. Sahabat korban, sapi Bali persilangan ini bobotnya sekitar 450 kg. Timbangan real di Sapi Bagus Farm. Dari bobot 450 kg ini, kalau dipotong ini akan menghasilkan berapa bungkus daging. Nah, berdasarkan pengalaman yang Sapi Bagus dapatkan selama ini sering memotong sapi Bali, itu akan menghasilkan sepertiga dari bobot real sapi Bali ini, yaitu sebesar 150 kilo daging murninya. Jadi apabila dipotong, maka akan menghasilkan 150 bungkus daging murni, belum termasuk tambahan-tambahan tulang. Apabila ditambah tulang, tentunya masing-masing satu bungkus akan menghasilkan yang lebih banyak lagi. Nah, ini sahabat. Jadi cara menghitungnya adalah sepertiga dari bobot sapi timbangan realnya atau timbangan tempatnya. Itu akan menghasilkan daging murninya. Nah, kenapa demikian? Berdasarkan pengalaman, kalau sapi Bali bobot 450 kg ini, itu dipotong akan menghasilkan karkas sekitar 240 kg. Karena ini rata-rata sudah di atas 55%. Nah, yang dimaksud karkas itu adalah sapi dipotong, dilepas kepalanya, kaki, kulit dan jeroan itu dipisahkan atau dikeluarkan. Jadi tulang dagingnya itu ditimbang. Biasanya menghasilkan 50 sampai 55%. Nah, kalau jenis sapi Bali yang sudah gemuk, yang sudah dilakukan fattening di Sapi Bagus Farm ini, kira-kira sekitar 55%. Nah, namun yang di luar, misalnya yang dijual di lapak, itu memang cenderung ada perbedaan. Karena di sana ini bobot sapinya cenderung turun dari bobot timbangan real, karena lingkungan dari lapak ini yang mempengaruhi tingkat susutnya. Nah ini sahabat, jadi perlu diketahui bahwa cara menghitung berapa hasil bungkus daging sapi Bali itu adalah sepertiga bobot sapinya. Nah, namun apabila para jamaah itu membeli sapi Bali dengan perhitungan faktur, maka tentunya akan beda. Karena apa? Berdasarkan pengalaman, kalau kita membeli faktur, misalnya bobot faktur 400 kilo, itu apabila ditimbang secara real, itu biasanya ada perbedaan 20% lebih rendah. Artinya misalnya bobot 400 kilo sapi Bali, maka timbangan realnya ada sekitar 320 kilo. Nah, kalau bobot sapi Bali real 320 kilo itu akan menghasilkan berapa jumlah dagingnya? Berarti akan menghasilkan jumlah dagingnya adalah sepertiga dari 320, yaitu sekitar 105 bungkus daging atau 105 kilogram daging. Artinya kalau kita membeli sapi Bali dengan faktur 400 kilo akan menghasilkan daging murni sebesar 105 alias seperempatnya atau sekitar 25%-nya. Inilah perbedaannya. Jadi kesimpulannya apabila membeli sapi Bali dengan timbangan real itu akan keluar daging murninya sebesar sepertiganya atau 33%-nya. Namun apabila membeli dengan model timbangan faktur, maka akan menghasilkan daging murni sekitar 25%.
dari bobot fakturnya. Demikian para jamaah korban. Nah, apabila para jamaah ingin mengetahui informasi hewan korban, mengenai harganya, mengenai pemotongannya, dan juga mengenai harga-harga sapi korban, silahkan menghubungi WA di bawah ini. Nanti bagian call center akan membantu menjelaskan, menghitung jumlah daging yang keluar, kemudian melayani pemesanan, serta informasi apapun mengenai hewan korban. Demikian sahabat korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.